Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, siswa kelas 11 Mia dan Iis. Langsung saja, Pak Dwi di sini ingin memberikan kisi-kisi untuk PAT kelas 11 SKI. Tolong kalian siapkan catatan, kertas, buku, pulpen dan sebagainya ya untuk mencatat beberapa hal yang penting yang mungkin menjadi tujuan Pak Dwi untuk soal yang akan diberikan. Ya. Baik, yang pertama mengenai sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah Andalusia. Sebagaimana kita ketahui, Andalusia ditaklukkan pada masa dinasti Bani Umayyah Damaskus. Ya, ketika itu dipimpin oleh khalifahnya adalah Walid bin Abdul Malik. Ya, kemudian ketika itu gubernurnya adalah Musa bin Nusair dan mengutus Tariq bin Ziyad. Nah, ini apa nih latar belakangnya? Kenapa sih harus ditaklukkan Andalusia? Ya. Kemudian selanjutnya kisah mengenai penaklukan Andalusia. Ya, kenapa sih Andalusia bisa berhasil? Taktik apa yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad sehingga membawa keberhasilan kepada kemenangan dinasti Bani Umayyah. Kemudian, nah ketika Walid bin Abdul Malik memberikan izin kepada Musa bin Nusair untuk menaklukkan Andalusia, sebelumnya dikirim dulu ya pasukan yang untuk melihat atau memata-matai kondisi Andalusia seperti sebelumnya ya. Benarkah apa yang dikatakan oleh Gubernur Julian ya? Itu bagaimana mengenai taktik mata-mata tersebut. Oke, itu adalah sejarah ketika awal Andalusia itu jatuh ke pelukan Islam. Nah, kemudian selanjutnya adalah awal berdirinya dinasti Bani Umayyah Andalusia. Ya, yaitu diawali tentunya oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan Bani Umayyah Damaskus yang berlari menuju ke Andalusia atau Spanyol sekarang. Ya, bagaimana kisah pelariannya? Ya, itu silahkan kalian pelajari. Ya. Kemudian julukan apa ketika itu yang bukan diberikan ya, diumumkan atau disanding atau dipegang oleh Abdurrahman Ad-Dakhil ketika awal mula memimpin dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Selanjutnya adalah gambaran pendidikan pada masa dinasti Bani Umayyah Andalusia. Ya, yang dengan kalimat itu bisa menggambarkan betapa dinasti Bani Umayyah Andalusia sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Ya, yang di satu slide itu yang di pernah Pak Dwi ajarkan, silakan kalian pahami di slide awal ya. Seperti tulisan yang termaktub, kemudian bagaimana membaca Al-Qur'an, membaca dan menulis anak dinasti Bani Umayyah Andalusia. Kemudian bagaimana perhatian para khalifah dinasti Bani Umayyah Andalusia terhadap ilmu pengetahuan. Ya. Kalau misalkan pemimpinnya tidak mendukung, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, akan tetapi ini pemimpinnya sangat mendukung di bidang pendidikan. Ya, sehingga dengan teladan tersebut, ya, dengan dukungan tersebut, ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini bagaimana perhatian para khalifah. Kemudian bagaimana hubungan
pendidikan. Ya, khususnya ini ada eh, seorang yang dari dinasti Bani Umayyah Andalusia belajar fikih kepada seorang dari dinasti Bani Abbasiyah. Ya, padahal ketika itu secara politik dinasti Bani Umayyah Andalusia dan dinasti Bani Abbasiyah itu saling berseteru, tapi dalam hal pendidikan mereka saling bertukar ilmu ketahuan. Ya, contohnya di dalam bidang fikih. Nah, ini kalian pelajari. Kemudian bagaimana kisahnya? Ya, Yahya bin Yahya Al-Laisi, tokoh fikih tersebut berguru kepada Imam Malik. Ya, yang ada dari dinasti Bani Abbasiyah. Ya. Kemudian mengenai Abu Muhammad Ali bin Hazm atau yang biasa kita kenal dengan Ibn Hazm. Nah, ini bagaimana sih dalam bidang fikih beliau, ya. Kemudian apa namanya, biografi dari Ibnu Rushd, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ibnu Rushd itu adalah keturunan dari apa namanya, orang yang baik, ya, di dalam hal pendidikan, ya, dan kakek beliau adalah seorang hakim. Nah, hakim jabatannya apa, maksudnya apa, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai Ibnu Rushd lagi, ya, mengenai panggilannya di Barat, ya, kemudian mengenai apa namanya, tokoh-tokoh pemikiran filsafatnya, ya, dan sebagainya. Kemudian mengenai ilmu ahli aerodinamika pada masa dinasti Bani Umayyah Andalusia. Ya, itu bagaimana beliau awalnya bagaimana menciptakan pesawat, termotivasi dari mana? Bukan pesawat ya, alat terbang. Ya, ketika itu ya beliau adalah orang yang pertama kali terbang ya tanpa menggunakan alat. Ya, terinspirasi dari mana, dilakukan di mana, kemudian penemuannya itu menjadi inspirasi alat sekarang itu apa namanya. Kemudian selanjutnya adalah ahli bedah, ya, ahli bedah dinasti Bani Umayyah Andalusia. Kemudian ahli bahasa, kemudian ahli ilmu kimia dan astronomi, kemudian ahli sejarah, kemudian ya ahli filsafat, ya, ahli bahasa, ya, nama-nama panggilan mereka di Barat, ya, ahli kedokteran, Al-Zahrawi dipanggil apa di Barat, Ibnu Rushd dipanggil apa di Barat, ya, dan sebagainya. Ahli geografi, ya, kemudian ahli telinga dan penyakit kulit, kemudian apa lagi ya, ahli tadi aerodinamika sudah, ya, bagaimana dia terbang. Kemudian masuk ke dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ini bagaimana kondisi akhir dari dinasti Bani Umayyah. Ya, kalau misalkan kita secara sekilas kita mendengar bagaimana dinasti Bani Umayyah itu direbut oleh dinasti Bani Abbasiyah, tentunya kalau kita hanya mengetahui sedikit, kita akan gagal paham, ya. Akan tetapi di sana ada sebab-sebab dinasti Bani Umayyah terakhir itu gimana sehingga harus direbut oleh dinasti Bani Abbasiyah, ya. Kemudian diagram yang ada silsilah dari keluarga Abbasiyah,
ya yang ada di slide itu kalian pahami ya, apa peran mereka ya, masing-masing yang tertulis di situ ya. Dari Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali dan sebagainya itu kalian pahami apa saja fungsinya. Kemudian mengenai 3 dasar perjuangan kalian pahami ya. Kemudian Khalifah-khalifah dinasti Bani Abbasiyah, khalifah pertama, khalifah terakhir. Kemudian khalifah yang berkaitan dengan pembangunan kota Baghdad, ya khalifah yang ketika masa kepemimpinannya Abbasiyah atau Baghdad itu disebut sebagai negeri 1001 malam. Itu siapa? Ya khalifah yang pertama, khalifah yang kedua dan sebagainya. Ya. Kemudian fungsi-fungsi dari 3 poros, Kufah, Hamimah, dan Khurasan. Itu fungsinya masing-masing apa saja. Silakan dipahami. Kemudian awal pergerakan dinasti Bani Umayyah. Kemudian pelopor gerakan penerjemahan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Ya, pelopor itu berarti yang pertama, bukan yang paling wah ya, tapi yang mengawali. Justru dengan awal itulah kemudian berlanjut ke yang lebih baik lagi ya. Kemudian ahli-ahli filsafat Abbasiyah, kemudian ahli kedokteran, siapa yang menyusun kitab Qanun Fitib, kemudian siapa penulis kitab Sirah Nabawiyah, ahli sejarah ya. Kemudian faktor kemundurannya, kenapa dinasti Bani Abbasiyah akhirnya mundur. Kemudian mengenai tempat-tempat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian nama-nama kitab, siapa pengarangnya di bidang kedokteran. Kemudian penemuan mengenai logam biasa yang bisa diubah menjadi emas dan perak. Ya, kemudian hal-hal terkait Qanun Fitib ya dan kaitannya dengan Eropa. Ya, mungkin seperti itu kisi-kisi sejarah kebudayaan Islam. Silahkan catat hal-hal yang penting kalian cari ya, maksud dari Padui yang tadi yang kalian pelajari ya, sehingga lebih mudah nanti dalam menghadapi PAT 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.